Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana bil qalam. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas yang ada kaitan dan kandungannya dengan ibadah, khususnya di malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada malam bermanfaat untuk khususnya untuk diri kita, umumnya untuk yang lainnya. Kita masuk melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang, kalau nggak salah kemarin tentang najis, kalau nggak salah. Bahwa najis itu dari segi hukumnya mukhafafah, mutawassithah, dan mughalazah. Kemudian najis juga dari segi zatnya atau dari segi bentuknya ada 7 najis yang ada 7. Udah kita bahas, alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini tentang masalah haid. Kita bahas, kita kaji bareng-bareng di malam hari ini. Insyaallah pembahasannya tentang haid atau tentang darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Pembahasan haid diletakkan di dalam pembahasan fikih karena amat sangat berkaitan dengan ibadah. Ketika seorang perempuan yang tidak bisa membedakan atau tidak mengerti, khusus untuk perempuan, kalau tidak bisa mengerti masalah haid, khawatirnya terjadi kerancuan, khawatirnya terjadi kekeliruan yang dia pahami. Seharusnya dia melaksanakan ibadah, seharusnya dia melaksanakan sholat atau puasa, seharusnya, tapi karena dia kurang paham, akhirnya dia tidak melaksanakan ibadah dengan alasan karena haid. Ataupun sebaliknya, seharusnya dia haram untuk melaksanakan ibadah, tetapi karena ketidaktahuannya di tempat atau di kondisi haram dia melaksanakan ibadahnya, malah dia melaksanakan ibadah. Makanya tadi di awal pembahasan masalah haid ini sangat amat berkaitan dengan ibadah, khususnya untuk perempuan. Lantas bagaimana untuk laki-laki? Apakah pembahasan haid ini penting? Laki-laki, untuk laki-laki khususnya yang hendak berumah tangga, masalah haid ini amat sangat penting karena nanti akan menjadi tanggung jawabnya ketika ada yang hendak berumah tangga. Kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada perempuan, tadinya tanggung jawab orang tuanya akan pindah kepada tanggung jawab laki-laki tersebut. Mungkin kalau kondisi sekarang belum terlalu pemuda mungkin belum terlalu mendalami masalahnya. Tetapi kalau bukan sekarang, apalagi khusus untuk dipelajari dan dikaji nanti, yang ketika dia sudah berumah tangganya. Karena apapun yang dilakukan oleh istrinya akan menjadi tanggung jawab suaminya. Perbuatan dosa sekecil apapun dilakukan oleh istrinya menjadi tanggung jawab suaminya. Makanya seorang perempuan
dia punya beberapa laki-laki yang nanti akan dihujat, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, orang tua. Ketika ini ada perempuan, ketika ini ada anak yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, maka orang tua bertanggung jawab. Siapa lagi? Saudara laki-lakinya, abang atau adiknya. Siapa lagi yang nanti bakal bertanggung jawab? Kalau sudah berumah tangga, suaminya. Ini laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap perempuan dan nanti akan dimintai pertanggung jawab. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu. Itu termasuk ruang lingkup keluarga dari api neraka. Artinya, di antara bentuk penjagaan diri dari hal-hal yang dilarang, menjaga diri agar tidak masuk ke dalam larangan Allah. Nauzubillah, apalagi sampai masuk ke neraka, di antaranya perihal masalah ibadah. Tanggung jawab. Bagi ada pemuda yang punya adik atau punya kakak perempuan, dia juga nanti bertanggung jawab terhadap ini saudara perempuannya. Apalagi khususnya ini dikhawatirkan pembahasan kita kali ini bukannya takut-takutin atau bukannya ngasih hal-hal yang dikhawatirkan, tetapi masalah ini amat sangat penting, bukan cuma untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait masalah yang dibaca oleh atau yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan apa yang kita baca lebih gampang masuknya, lebih gampang mencernanya. Terkadang ketika kita mempelajari atau mengkaji sesuatu amat sangat sulit dipahami, mungkin bukan berarti kitanya yang gak paham. Khususnya untuk kitab, mungkin kitanya belum membaca hadarat atau belum baca surah Al-Fatihah untuk mengenal kitab. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam azali hadrati wa hadirin khususan musannif kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Habib Ahmad bin Malaysia kiran Allah ila darajati fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim wa anwarihim wa sirrihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi. Faslun aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aqsaruhu 15 yauman bi layaliha. Pasal menjelaskan tentang haid. Aqallul haidhi, waktu paling sedikit haid, yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu, biasanya sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Maksimal paling banyak seorang perempuan mengalami masa haid adalah durasi waktu 15 yauman bilayaliha, selama 15 hari 15 malam. Bagi yang bawa buku atau bawa HP gak apa-apa, silakan dicatat. Mungkin perihal-perihal tandanya aja sebelum kita membahas lebih dalam lagi masalah haid, perihal tanda-tanda haid, supaya kita lebih gampang memahami, lebih mudah memahami apa sih atau kapan sih kondisi seorang perempuan itu dia mengalami masa haid. Tanda-tandanya, saya ngomong depan perempuan, mungkin perempuan lebih paham masalah haid. Cuma sekedar mengulang-ulang aja sebagai tanda, sebagai pengingat. Laki-laki juga tetap wajib, karena masalah haid ini masuk ke dalam bab fikih dan amat erat kaitannya dengan masalah ibadah.
Ya pasti yang namanya mengalami haid itu adalah perempuan. Tapi laki-laki tetap harus tahu, jangan sampai nggak tahu sama sekali. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita kenali tanda-tanda perempuan ketika dia mengalami masa haid. Tanda-tandanya pertama, perempuan ini atau darah yang keluar dari perempuan ini sudah berumur, perempuannya sudah berumur 9 tahun, bukan hitungan 9 tahun Masehi, tapi 9 tahun Hijriah. Ini jangan sampai salah pahami. Makanya untuk perempuan penting untuk mengetahui kapan hari lahirnya, tetapi bukan tanggal Masehi, tanggal Hijriah. Waduh, bagaimana Bang? Udah terlanjur belum tahu waktu atau belum tahu hari kelahiran dalam kalender Hijriahnya. Bagaimana solusinya? Kalau nggak tahu kapan lahir di tanggal Hijriahnya, bagi perempuan yang sudah berumur 8 tahun lebih 8 bulan 23 hari, maka di waktu tersebut perempuan itu sudah umur 9 tahun Hijriah. Karena selisihnya antara jumlah hari di dalam kalender Hijriah dan kalender Masehi itu lumayan banyak. Selisihnya hampir sekitar 10 hari setiap tahun. Kalau kita lihat kalender Hijriah itu kurang lebih sekitar 354 hari. Sedangkan kalender Masehi kurang lebih sekitar 365, atau dia menyebutkan 366 tergantung tahunnya, bisa atau bukan. Kalau kita lihat berarti selisihnya hampir 10 hari dalam 1 tahun kalau dibandingkan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Untuk lebih memudahkan, kalau ada perempuan yang sudah umur 8 tahun Masehinya, 8 tahun Masehi, 8 bulan 23 hari udah keluar darah, maka darah yang keluar dari perempuan tersebut darah haid. Udah umur segitu tuh. Kalau baru umur 8 tahun Masehi udah keluar darah, nggak tahu ada apa kagak. Cuma baru umur 8 tahun. 8 tahun kelas berapa ya? 8 tahun perkiraan kelas berapa? 3 2 antara 2 atau 3 SD ya. Udah kelas 2 atau kelas 3 SD, 8 tahun pas misalnya keluar darah, maka darah yang keluar bukan darah haid, tapi darah yang keluar adalah darah istihadah atau darah penyakit. Jadi kalau perempuan ini bocah perempuan di umur 8 tahun pas misalnya Masehi atau Hijriahnya pada keluar darah, berarti dia darah yang keluar bukan darah haid, tapi darah istihadah. Mungkin agak jarang. Biasanya yang keluar darah bahkan lebih dari umur 9 tahun kalau nggak salah. Bahkan mungkin ada yang sampai umur 15 tahun belum keluar darah sama sekali. Makanya baik laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai umur 15 tahun, kalau laki-laki belum keluar sperma, kalau perempuan belum mengalami masa haid, udah 15 tahun, maka sudah dipastikan sudah balik. Biasanya kita nentuinnya kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan keluar darah haid. Tapi udah 15 tahun gak ngalamin itu, maka udah dipastikan dia sudah balik. Balik ke pembahasan kita. Bagi ini bocah muda umur 8 tahun 8 bulan 23 hari Masehi keluar darah, maka darah yang keluar adalah darah haid. Pertama. Yang kedua, waktu paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Bukannya dalam 1 hari itu keluar darah terus, gitu ya perempuan ya. Bukan 1 hari keluar darah terus, tetapi dihitung 24 jam. 1 hari ke 24 jam. Terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15. Terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15 itu keluar darah. Ketika dihitung sampai 24 jam, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 itu dia kondisinya dalam keadaan haid.
Contoh, perempuan ini keluar darah jam 6 pagi. Waktu zuhur dicek ada darah lagi. Berarti jam 6 sampai jam 12 berapa jam? 6 jam. Itu untuk di situ dong. Asar kagak keluar sama sekali. Maghrib keluar. Berarti dari asar sampai maghrib berapa jam? 3 ya? 6 tambah 3 9. Malam gak keluar sama sekali, keesokan harinya keluar lagi misalnya 6 jam. 9 tambah 6 15. Itu di hari kedua udah 15. Di hari ketiga keluar darah lagi misalnya 6 jam. 15 tambah 6 21 hari ketiga. Hari keempat keluar 5 jam. Ketika dihitung kurang lebih 5 jam, berarti berapa? 26. Lewat gak batasannya? Berarti baru hari keempat udah keluar 26 jam, udah dipastikan darah yang keluar adalah darah haid. Kalau belum sampai dari hari pertama sampai hari ke-15 setiap hari keluar 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Udah 10 hari keluar 2 jam, 2 jam, 2 jam, 20 jam berarti. Di hari ke-11 sampai hari ke-15 kagak keluar darah sama sekali. Hari pertama sampai hari ke-10 keluar darah 2 jam, 2 jam, 2 jam misalnya. Berarti kan baru 20 jam. Hari ke-11 sampai hari ke-15 kagak keluar sama sekali. Berarti baru berapa jam tuh? 20 jam. Terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15. Berarti darah yang keluar darah apa? Istihadah. Darah yang keluar bukan darah haid. Alasannya apa? Perempuan alasannya apa? Karena kurang dari 24 jam dari hari pertama sampai hari ke-15. Makanya perempuan mungkin rata-rata udah pada punya hitungan sendiri ya kalau nggak salah ya. Udah punya catatan sendiri, wajib bagi perempuan punya buku sendiri, buku khusus yang di situ tercatat kapan waktu haidnya, supaya bisa menentukan darah yang keluar darah haid bukan. Khawatirnya padahal dia haid tapi dia merasa darahnya bukan darah haid karena hitungannya mungkin kurang tepat, dia nggak sholat, padahal di situ dia wajib sholat. Atau kebalikannya, padahal di situ dia nggak boleh sholat. Nanti di awal saya bilang waktu haram dia melaksanakan sholat berarti kondisi dalam keadaan haid. Dia kira darah yang keluar dari istihadah, akhirnya dia sholat di waktu haram sholat. Dia ngerjain sholat salah, dia nggak ngerjain sholat juga salah. Makanya hitungannya harus benar-benar tepat. Kalau pakai hitungan kita ingat-ingat, biasanya gampang lupa. Makanya di situ wajib ada catatan. Wajib ada catatan situ biar ketahuan siklusnya, supaya bisa menentukan darahnya istihadah atau darah haid. Yang kedua, jadi yang pertama udah 9 tahun Hijriah, yang kedua darah yang keluar sudah 24 jam terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15. Yang ketiga, darah yang keluar, darah haid yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Karena tadi sudah disebutin maksimal keluar darah haid adalah 15 hari. Enggak lebih dari 15 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-15 dia keluar darah. Karena kalau udah lebih dari 15 hari, maka di situ tercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Contoh, seorang perempuan keluar darah selama 16 hari, berarti berapa hari haidnya, berapa hari istihadahnya? Perempuan 16 hari keluar darah haid, berarti haidnya berapa hari? Batas maksimal haid 15 hari. Ini ada perempuan keluar darah haid 16 hari. Keluar darah 16 hari. Di situ pasti tercampur antara haid dengan istihadah. Berarti berapa hari haid, berapa hari istihadahnya? Kok laki-laki yang jawab? Perempuan mana suaranya? 16 hari keluar darah. Berarti berapa hari haidnya, berapa hari istihadahnya? Apalagi udah umurnya 20 tahun ke atas, kalau masih agak bimbang, agak bingung mengenai masalah ini, berarti berapa tahun dia khawatir ada kekeliruan di dalam sholatnya, ada kekeliruan di dalam ibadah puasanya ketika dia mengalami keluar darah. Berarti berapa hari? Laki-laki yang jawab.
Ada seorang perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, contoh 16 hari keluar darah, maka nggak bisa dihukumi 15 hari haid, 1 harinya istihadah, nggak bisa. Meskipun tadi kita bahas waktu paling banyak haid adalah 15 hari, nggak bisa kita hukumi 15-nya haid, 1 harinya istihadah. Di situ nanti berlaku namanya haid yang harus diketahui kriterianya, yang harus diketahui ketentuannya. Tergantung dari kondisi perempuan, apakah dia pertama kali haid langsung lebih dari 15 hari, ataukah dia sudah beberapa kali haid tau-taunya lebih 15 hari. Nanti perinciannya insyaallah di waktu mendatang sedikit kita bahas masalah itu, karena agak-agak ribet masalah istihadah di sini. Yang keempat, kecatat kita tadi ya. Yang keempat, darah yang keluar harus diselingi masa suci 15 hari. Kan ada waktu haid, ada waktu suci, gitu ya. Ada waktu haid, ada waktu suci. Ini perempuan pasti di sini kontradiksi. Kalau dia dalam keadaan haid pasti kagak suci. Kalau dia dalam keadaan suci berarti pasti dia enggak haid. Kontradiksi. Gak bisa perempuan dihukumi haid juga suci juga, gak bisa. Meskipun keluar darah. Kalau dalam keadaan suci keluar darah berarti dia bukan dalam keadaan haid tadi, dalam keadaan istihadah. Harus diselingi masa suci selama 15 hari. Ngitung matematika sedikit ya. Harus diselingi masa suci 15 hari. Seorang perempuan haid di tanggal 5. Seorang perempuan haid di tanggal 5. Selesai haidnya di tanggal 10. Berarti berapa hari? Haidnya mulai di tanggal 5. Selesai di tanggal 10, berarti berapa hari? 5 ke 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukannya dibilang 5-5-nya gak hitung, bukan. Karena harus dihitung. Kan mulai dari 6. 6 sampai 10 berarti 6. Nah, ini mana sih matematika? Ini matematika dasar tuh bocah tadi baru datang juga kayaknya kalau ditanya dibagi di 10.000 kembalian 5.000 ya kasih kayaknya tuh kalau hitungan gitu bocah. Hari pertama haid di tanggal 6. Di tanggal 10-nya udah selesai berarti maaf, hari pertama haid di tanggal 5, tanggal 10-nya udah selesai berarti 6 hari. Sesuai tadi pembahasan kita, harus diselingi masa suci selama 15 hari. Di tanggal 24 keluar darah. Nih, sekalipun laki-laki gak ngalami masalah haid, aman laki-laki mah, cuma wajib terus menerus ibadah. Tapi itu tetap wajib dipelajari. 10 selesai, udah bersih tuh, udah gak kelihatan darah sama sekali. Tanggal 24 keluar darah. 24 di bulan itu keluar darah. Berarti darah yang keluar darah haid bukan? Emang apa bukan? Nah, bisa dia keluar darah, hitung 15 hari setelahnya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 hari baru. 21, 22, 23, 24, 25, 15 hari. Berarti kalau di tanggal 24 dia keluar darah, 25 dia keluar darah, 26 masih keluar darah, 24, 25 masih hitungan 15. Masih hitungan masa suci. Dia 26-nya masih keluar darah, baru di situ dihitung masa haid. Paham ya? Perempuan paham ya? Udah jelas perempuan mah setiap bulan ngalamin. 26 berarti baru dihitung dia masa haid. Berarti tanggal 24 dan tanggal 25 masa suci dia sekalipun keluar darah tadi disebut dengan istihadah. Tetap wajib dia melaksanakan sholat meskipun keluar darah. Tetap wajib dia melaksanakan puasa meskipun keluar darah. Nanti insya Allah ada pembahasan sedikit masalah bagaimana tata cara sholatnya seorang perempuan dalam keadaan istihadah. Bagaimana tata cara sholatnya perempuan yang di masa suci keluar darah
masa sucinya keluar darah, bagaimana sholatnya? Sholat nanti kita bahas. Itu yang keempat. Di antara dua haid harus diselingi masa suci selama 15 hari. Dan yang terakhir, untuk mengenali keluar darah itu darah haid atau bukan, sudah pasti darah yang keluar adalah darah bukan karena atau bukan setelah melahirkan. Karena kalau darah yang keluar setelah melahirkan bukan darah haid namanya, tapi namanya darah nifas, yang sedikit banyaknya ketentuannya agak jauh berbeda dengan darah haid. Bisa diulangkan tadi. Pertama, tanda keluar darah dari perempuan itu dianggap darah haid. Pertama, sudah umur 9 tahun Hijriah. Kedua, darahnya tidak kurang dari 24 jam terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15. Yang ketiga, ini laki-laki suaranya diolah. Darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari. Yang keempat, darah yang keluar harus diselingi masa suci di antara dua haid selama 15 hari. Yang kelima, terakhir tuh yang terakhir. Ini belum kering ini saya ngomong tadi. Yang kelima, darah yang keluar bukan setelah melahirkan. Karena kalau setelah melahirkan namanya darah nifas. Ini kita ngomongin darah mulu nih di masjid. Tapi karena penting, nggak apa-apa lah masalahnya. Pada masalah penting. Ini kalau laki-laki udah paham betul masalah itu, kemudian dia menikah, agak aman. Tapi kalau laki-laki belum paham masalah siap-siap menerima resiko dan siap-siap menerima tanggung jawab dosa yang dilakukan oleh perempuan. Yang tadinya dia wajib sholat, dia kagak sholat. Yang tadinya dia kagak boleh sholat, dia melaksanakan sholat. Makanya kalau udah siap atau udah hendak berumah tangga atau sudah berumah tangga, dia belum paham masalah haid, wajibnya nih suami ngajarin masalah haid. Tapi kalau dia nggak paham masalah haid, dia harus nyari orang buat ngajarin istrinya terkait masalah. Setiap bulan ketemu, kalau nggak dipelajari dikaji agak-agak bahaya, hampir nggak paham. Itu sedikit banyaknya pengenalan supaya lebih gampang kita memahami masalah. Sampai sini cukup lah. Ada pertanyaan? Paham kali udah ya? Kalau laki-laki nanya, mau nanyain apaan? Ngalamin. Perempuan cukup ya? Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari bermanfaat khususnya untuk diri kita masing-masing dan umumnya untuk yang lainnya. Mudah-mudahan yang masih dalam keadaan belum bisa hadir dalam keadaan urusan lain, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam urusannya. Yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan badannya sehingga dia bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Dan yang sudah tidak ada di antara kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan di Raudhah min Riyadhil untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa yang kita hajatkan, apa yang ada di keperluan kita. Allah Ta'ala berikan istiqomah dan Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.